Tahun ajaran baru 2022 merupakan waktu yang dinanti-nanti dan pengalaman yang melegakan bagi hampir sebagian besar anak usia sekolah di Indonesia. Setelah hampir 2,4 tahun hanya bersekolah dari rumah, belajar jarak jauh, bertatap muka lewat iPad atau laptop, akhirnya sudah bisa back to school. Bersekolah secara normal. Ada gelak tawa di hampir setiap wajah. Sukacita berkumpul kembali dengan teman-teman sebaya di sekolah, mendapat bimbingan intensif dari guru, dan tentu saja uang jajan rutin dari orang tua, mewarnai sukacita dan kegembiraan anak-anak ketika kembali ke sekolah. Baju sekolah, sepatu olahraga, ransel, dan buku-buku pelajaran yang hampir 2,5 tahun digantung, sekarang bisa dipakai kembali. Anak-anak senang karena tidak lagi harus duduk terpaku di depan laptop dan menatap layar iPad untuk mendengarkan ocehan guru. Mereka bisa kembali bermain dalam kelompok, berkejar-kejaran dengan riang, bersesak-sesakan membeli makanan ringan dari pedagang-pedagang keliling. Indonesian children and young people are happy returning to school. Nah, para orang tua kembali lagi pada kesibukan yang itu menjadi agenda rutin mereka, yaitu bangun pagi, menyiapkan perlengkapan belajar bagi anak-anak, termasuk makan dan minum, serta mengatur jadwal mengantar dan menjemput anak-anak, terutama yang duduk di bangku PAUD, TK, SD, bahkan juga ada yang bangku SMA. Anak-anak berseragam sekolah juga mulai ikut mewarnai tempat-tempat keramaian, seperti di terminal, di halte-halte, pasar, bahkan juga di dalam angkot-angkot Kupang yang terkenal sebagai diskotik berjalan. Indonesia kembali pada warna aslinya, warna keberagaman, warna kemajemukan. Di jalan dan di ruang publik kita berjumpa dengan aneka ragam manusia, masing-masing dengan corak ragam dan kostum, raut wajah yang tidak lagi ditutupi masker. Petugas yang berjaga-jaga untuk menegur dan memberi sanksi juga tidak lagi siap untuk berpiket. Hidup dalam keberagaman itu indah. Hidup dalam kebebasan itu amatlah menyenangkan. Inilah kekayaan Indonesia. Kekayaan yang patut dijaga dan dilestarikan. Karena itu amatlah disayangkan jika justru keberagaman itu mau diatur, coba dikekang, bahkan mau diarahkan oleh satu nilai atau ideologi yang sepihak, yang berpotensi untuk memecah belah anak bangsa. Sudah bukan rahasia lagi, sekolah-sekolah merupakan salah satu tempat di mana upaya penyeragaman itu cenderung membangkitkan segregasi sosial. Ada sekolah di mana siswa atau siswinya itu diminta untuk mengenakan seragam yang berasosiasi pada agama tertentu. Katanya dengan tujuan untuk memperkuat akhlak dan moral. Nah, kewajiban ini itu bisa dimaklumi kalau diterapkan di sekolah swasta atau yang didirikan oleh lembaga keagamaan. Tetapi kalau itu diwajibkan di sekolah negeri, nah di situ masalahnya. Sekolah di kampus kami menghargai keberagaman, kemajemukan, dan kesetaraan. Seragam sekolah perlu, tapi dalam bingkai kebinekaan. Penampilan generasi anak sekolahan di tahun 1980, 1990, di mana siswa atau pelajar putra SMA seragamnya itu celana panjang, tutup sampai di mata kaki, bajunya lengan pendek, dan topi berwarna abu-abu. Juga pelajar putri yang berpakaian rok sampai di batas lutut, baju putih, tangan pendek, dan tidak diharuskan untuk memakai tutup kepala, itu sebenarnya sesuatu yang sangat indah. Tidak boleh karena alasan modernisasi, bahaya modernisasi, maka ketentuan berseragam seperti itu dihapuskan. Salah satu fungsi sekolah negeri adalah mengajarkan dan mempraktikkan kesetaraan. Agama memang perlu diajarkan di ruang-ruang sekolah, tetapi harus memperhatikan visi yang sesuai dengan ideologi negara, yaitu Pancasila, di mana sekolah itu ada. Agama bukan untuk dipersaingkan atau dipakai sebagai alat propaganda ideologis kekuasaan, tetapi agama untuk membentuk nilai-nilai moral, etika, spiritualitas yang non-eksklusif dan anti-segregasi. Di sekolah-sekolah negeri, agama harus dijadikan sumber inspirasi,
kehidupan yang berbineka dan yang setara. Tugas sekolah dalam pengajaran keagamaan seperti ini tidak hanya berlaku dalam ketentuan-ketentuan berseragam, tetapi juga dalam urusan materi pembelajaran. Di sekolah negeri, mata pelajaran agama menekankan pada penguatan moral, etika, dan spiritualitas, memperlengkapi siswa untuk menerima pluralitas, kemajemukan, kebinekaan, dan menjaga kesetaraan. Karena itu patutlah disesalkan adanya materi pengajaran yang menyampaikan informasi tidak proporsional tentang salah satu agama. Sebut saja misalnya buku ajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk SMP kelas 7 yang ditulis oleh Sain Rusli Nawati dan Ukri di halaman 79 yang menyebutkan bahwa Tuhannya orang Kristen, Protestan, dan Katolik adalah Allah, Bunda Maria, Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal atau Trinitas. Sangat-sangat disayangkan karena buku itu justru diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ini satu bukti lagi bahwa semangat nasionalisme Pancasila mulai melemah dan tidak lagi kuat menjiwai para pengambil keputusan di lembaga sebesar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Karena itu perlu sekali Bapak Menteri Pendidikan menarik kembali buku itu, lalu membentuk tim profesional untuk menyeleksi para penulis buku-buku ajar bagi sekolah negeri dan meminta pendapat para tokoh agama yang berkompeten yang dibentuk oleh lembaga agama dimaksud untuk memeriksa semua materi ajar berhubungan dengan agama yang dianut sebelum buku-buku itu dipublikasikan. Masyarakat, para pemimpin lembaga keagamaan, dan orang tua siswa juga perlu waspada dan terus-menerus melakukan pantauan dan monitoring tentang roh kemajemukan, kebinekaan, kesetaraan yang diajarkan di sekolah-sekolah negeri, karena di situ juga letak jantung hati pembentukan karakter manusia. Indonesia adalah sebuah nation state. Dia bukan kultural atau religious state. Ini konsensus nasional yang dituangkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan konsensus nasional itu menetapkan keberagaman adalah jiwa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu dilambangkan atau ditegaskan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu cara menjaga kelestarian NKRI adalah terus merawat kebinekaan di dalam ketunggalan, kesetaraan di dalam kemajemukan. Selamat belajar, sukses membela dan mempertahankan NKRI. Dirgahayu Indonesiaku.